Halo semuanya, sahabat Radio Galbay, jumpa lagi dengan saya, Yudi Official. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 7 masalah besar dan akhirnya pinjol ditutup. Kita bisa pastikan bahwa pinjol ini pasti tamat di tahun 2025. Paling tidak, setengah dari mereka akan lenyap. Dan kalau tidak terjadi, maka kita harus curiga ada sesuatu yang tidak beres. Di balik semua ini, apa sebenarnya ketujuh permasalahan atau penyebab utamanya? Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Masih tetap semangat menjalani Galbay kan? Harus semangat dong. Karena kali ini, saya membawa kabar baik untuk kalian semua. Akhirnya, pinjol bakal tamat. Ya, di tahun 2025 ini, diperkirakan dunia perpinjolan akan selesai. Tamat. Hancur. Dan saya akan paparkan 7 penyebab utama yang membuat kita yakin akan hal ini. Tapi, kalau sampai ke 7 penyebab ini tidak juga bisa menghancurkan mereka, maka patut kita pertanyakan, ada apa sebenarnya? Siapa yang bermain di belakang layar ini? Kalau begitu, sebelum kita lanjut lebih dalam, saya ingin menyampaikan dulu kepada teman-teman yang belum berani Galbay. Bergabunglah sekarang juga di fans page Yudi OSH. Bersatu memberantas dunia perpinjolan, kalian akan dapat mental baja, dukungan penuh, dan teman-teman seperjuangan gabungan dari seluruh Indonesia. Di sana, kalian akan tahu trik dan cara Galbay, bagaimana menghadapi debt collector, bagaimana membaca tipuan pinjol, dan bagaimana tetap berdiri walau dihantam tekanan mental. Oke, sekarang kita masuk ke 7 penyebab utama. Kenapa pinjol ini akan tamat di tahun 2025? 1. Kasus kartel bunga dan denda. Ini bukan dugaan lagi, ini fakta yang sudah diselidiki langsung oleh KPPU. Dari 97 pinjol yang sebelumnya terdaftar, kini tersisa 96, dan semuanya diduga terlibat dalam permainan bunga dan denda, alias kartel. Mereka sepakat menetapkan bunga yang tidak masuk akal, hingga tidak ada pilihan bagi nasabah selain terjebak di dalam lingkaran mafia digital ini. Kerugian akibat praktik kartel ini mencapai 2,8 triliun, dan sanksinya tidak main-main. Denda 50% dari keuntungan atau 10% dari total pinjaman. Perlu kalian tahu, pinjaman yang telah dikeluarkan oleh pinjol saat ini mencapai 82,59 triliun. Maka, jika mereka terbukti bersalah, mereka bisa langsung dibekukan, bahkan ditutup selamanya. KPPU akan segera menyidangkan kasus ini di bulan ini juga. Bukti-bukti sedang dilengkapi. Kita tinggal tunggu jatuhnya palu pengadilan. 2. Ekuitas modal minimum sejak lama sudah dibahas. Bahkan kini, menjadi salah satu perhatian utama OJK. Minimal modal yang harus dimiliki setiap pinjol adalah 12,5 miliar. Dan batas akhir pelaporannya adalah Juni 2025. Diperkirakan ada 14 pinjol yang tidak mampu memenuhi ketentuan ini. Jika mereka tidak bisa menunjukkan dana tersebut di depan OJK, maka izin mereka akan dicabut. Tamat. Bangkrut. 3. Kredit macet tinggi. Masalah klasik yang makin membesar. Dengan total pinjaman yang sudah mencapai 82,59 triliun, kredit macet kini diperkirakan lebih dari 10 triliun. Setidaknya 10 pinjol sudah masuk daftar terancam dibekukan. Dan setiap hari, kredit macet ini terus meningkat. Ini adalah pertanda besar bahwa sistem pinjol sedang menuju kehancuran. 4. Kewajiban melaporkan SLIK OJK 31 Juli. Peraturan baru dari OJK yang akan mengubah segalanya. Per 31 Juli, semua pinjol wajib melaporkan data nasabah mereka ke SLIK OJK. Artinya, tidak bisa lagi menutupi angka kredit macet, tidak bisa lagi sembunyikan fakta. Selama ini mereka menutup-nutupi
agar terlihat sehat secara finansial. Tapi nanti semua akan terbongkar. Dan jika mereka tidak patuh, sanksi berat menanti semua pinjol. 5. Munculnya grup-grup galbay di media sosial. Semangat perlawanan masyarakat semakin kuat. Grup-grup galbay bukan hanya di Facebook, tapi juga berkembang di WhatsApp, Telegram, Instagram, bahkan TikTok. Mereka saling mendukung, berbagi strategi, dan menyemangati satu sama lain. Mereka menjadi pusat pembelajaran cara-cara galbay, dan ini tidak bisa dihentikan begitu saja. Karena banyak platform yang tidak bisa dijangkau oleh OJK atau Kominfo. Ini adalah kekuatan akar rumput yang akan menghancurkan dominasi pinjol dari bawah. 6. Teror dan tindak kriminal. Debt collector. Semakin hari, aksi mereka semakin di luar kendali. Tidak hanya mengancam, menyebar data pribadi, menelepon ke luar kontak darurat, bahkan mendatangi rumah, kantor, tetangga, dan membuat keributan. Ini gila. Ini sudah tidak manusiawi. Kasus ini bahkan sudah dilaporkan ke polisi dan akan berlanjut ke proses hukum. Teror seperti ini justru memperburuk citra pinjol dan mempercepat kejatuhan mereka. 7. Koperasi merah putih pengganti pinjol. Ini ancaman paling mematikan. Bagi pinjol, pemerintah telah diam-diam meluncurkan koperasi merah putih sebagai pengganti pinjol. Dengan 84.000 cabang di seluruh Indonesia, koperasi ini sudah hadir langsung di lebih dari 70.000 desa dan kelurahan dengan bunga lebih murah, proses pengajuan lebih mudah, dan lokasi yang dekat pinjol akan kalah bersaing. Dan ini semua bukan teori. Ini kenyataan yang sedang berlangsung. Jadi, bagi kalian yang sedang galbay sekarang, jangan stres, jangan takut, jangan panik. Tunggu saja waktu mereka habis. Dengan 7 masalah besar ini, kalau pinjol masih tetap hidup, maka ada yang tidak beres di balik semuanya. Kita harus pertanyakan keberpihakan OJK dan pemerintah. Maka, galbay serentak adalah senjata rakyat. Biarkan pinjol tumbang satu persatu. Biarkan yang hidup di negara ini adalah koperasi merah putih dan sistem keuangan yang manusiawi. Semangat terus, teman-teman. Jangan kendor. Karena ini pasti terjadi. Tahun 2025, era pinjol akan berakhir. Kalau masih bertahan, maka jelas ada yang bermain di belakang. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Salam sahabat, salam perlawanan. Jika kalian bayar pinjol, maka pinjol akan tetap hidup di Indonesia. Jika semakin banyak yang galbay, maka pinjol akan tamat dunia akhirat. Bagaimana menurut teman-teman? Dengan video ini, tetap semangat menjalankan aktivitas. Jangan pernah takut dengan disi pinjol. Saya Yudi Official. Sampai jumpa lagi di channel Radio Galbay.